Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Amma ba'd. Yang saya hormati sahabat-sahabat subscriber, perperan dimanapun sahabat-sahabat berada. Mudah-mudahan saya dan sahabat-sahabat semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang yang berbahagia ini. Waduh, berbahagia sahabat. Nah, saya anak sarlep, sarlep sarang lebah. Enak sahabat. Nah, jangan lupa yang bisa bikin sarlep di rumahnya biar bisa pada makan sarlep keluarganya. Syukur-syukur bisa dijual jadi duit sahabat. Pada kesempatan hari ini sahabat, seperti biasa bincang-bincang seputar motivasi kehidupan. Motivasi kehidupan seputar video YouTuber menyemangati YouTuber yang lagi keok yang lagi galau, yang lagi pusing, stres, mikirin utang. Ya, semangat. Tetap fokus sahabat. Nah, jangan ngalor, jangan ngidul, fokus aja sahabat. Baik sahabat, karena saya bisanya bincang-bincang saja sahabat, karena saya tidak punya apa-apa dan saya juga bukan siapa-siapa. Sekolah aja saya cuma nggak terlalu tinggi lah. Jadi saya bukan siapa-siapa, tidak punya apa-apa. Bisanya saya menyemangati sahabat-sahabat saja. Jadi sahabat, seperti biasa saya berpesan dan mengajak kepada sahabat-sahabat semuanya, jangan lupa sahabat, jika punya hajat, punya cita-cita, berdoa saja sahabat, berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, jangan berdoa kepada yang lain, apalagi berdoa kepada kodok, kepada tumbuh-tumbuhan. Jangan sahabat, jangan. Wis, fokus sahabat, fokus. Perbanyak sholawat, istighfar, dan perbaiki sholat sahabat. Insya Allah dengan memperbaiki sholat, kehidupan kita akan menjadi lebih baik lagi sahabat. Baik sahabat, buat sahabat-sahabat yang sudah subscribe, yang sudah pencet abang-abangnya, chat. Makasih sahabat. Makasih, jazakallah channel jaza. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan-baikan sahabat. Mudah-mudahan menjadi amal tersendiri buat sahabat-sahabat semuanya. Karena insya Allah selalu dalam video-video saya mengajak sahabat untuk kita tingkatkan iman dan ketakwaan kepada Allah saja sahabat. Semoga dengan menambah ketakwaan dan keimanan, semua hajat, semua masalah akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dan diselesaikan, dikasih solusinya sahabat. Baik sahabat, bincang-bincang pada siang hari ini saya beri judul atau temanya membagi masalah. Membagi masalah sahabat. Jadi banyak sekali sahabat masalah-masalah dalam kehidupan ini. Ya, selama kita ini masih diberikan umur, diberikan nafas, pasti akan ada masalah sahabat. Yang diam saja bermasalah sahabat. Koyokan, encok, rematik karena nggak pernah bergerak. Apalagi yang bergerak sahabat, ketemu dengan orang, ketemu banyak orang, maka akan banyak masalah juga. Nah, bagaimanakah supaya kita ini bisa tenang mensikapi banyak masalah? Jadi masalah itu solusinya adalah ketenangan sahabat. Jadi yang dicari adalah tenang. Maka ketika kita mendapatkan masalah, kita harus tenang sahabat. Waduh, tenang. Lagi banyak utang, tenang ya. Banyak utang dibayar sahabat, dicicil, dilunasin. Mudah-mudahan yang lagi ada masalah utang, mudah-mudahan cepat bisa lunas sahabat. Solusi satu-satunya kita bebas hutang adalah jangan hutang sahabat. Jadi kalau mau nggak punya utang, kita jangan hutang sahabat. Insya Allah kita tidak punya hutang, kita tidak punya setoran, cicilan. Karena masalah di dunia ini diantaranya adalah 1 masalah finansial, 2 masalah kesehatan, dan 3 adalah waktu.
Nah, ini sesuai sahabat, kita sepakat bahwa Nabi Muhammad itu kan jagalah 5. Nah, jagalah 5, yang pertama jagalah masa mudamu sebelum masa tua. Nah, ini kan waktu juga, waktu sahabat. Yang kedua, jagalah kaya sebelum miskin. Nah, ini berarti hubungannya dengan harta, dengan uang atau finansial. Terus nomor ketiga, jagalah saya lupa sahabat. Jagalah masa luangmu. Waduh, waktu lagi nih, sebelum masa sempitmu. Terus selanjutnya jagalah sehat. Nah, sehat sebelum sakit sahabat. Jadi kita yang lagi sehat dijaga sahabat, dicegah. Jadi mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Yang terakhir, yang kelima, jagalah hidupmu sebelum matimu. Jadi jangan putus asa, apalagi bunuh diri, dosa sahabat. Jangan sahabat, jangan putus asa. Jadi kita di sini agar kita tidak putus asa, kita tidak ngeluh. Nah, caranya adalah dengan membagi masalah. Waduh, membagi masalah bukan berarti kita berbagi masalah kita kepada teman-teman kita, kepada keluarga kita. Kita maksudnya membagi masalah ini, kita jangan telan sendiri ketika punya masalah sahabat. Kita bagi ibarat buah semangka, kita jangan langsung telan buahnya, nggak muat sahabat, nanti bisa sakit. Jadi ketika punya masalah dibagi sahabat. Misalkan kita punya masalah finansial, kita tulis dulu berapa utangnya atau berapa masalahnya, nominalnya ditulis. Misalkan ada 10 juta, nah dibagi dulu sahabat, jangan telan langsung, wah masalah saya besar 10 juta. Ternyata setelah kita bagi masalah itu bagi 2 jadi 5 juta. Ternyata masalah kita bisa kita bagi ringan sahabat, 5 juta. Nah, 5 juta dulu yang kita pikirkan, jangan langsung telan mentah-mentah 10 juta. Nah, nanti terasa berat. 5 juta habisin. Setelah sudah bisa 5 juta, baru 5 juta lagi sahabat, 5 juta lagi. Nah, setelah itu kan bisa lunas. Nah, kalau sudah, jangan hutang lagi sahabat. Jadi kunci satu-satunya bebas hutang adalah jangan hutang. Seperti itu sahabat, bukan dibayar atau bukan disetor. Karena kita nggak ada yang tahu kita ini besok masih hidup atau enggak, masih sehat atau enggak, usahanya lancar apa enggak sahabat. Membagi masalah sahabat, jadi begitu pula dengan orang yang lagi sakit sahabat. Nah, sakit ini kan sebenarnya bisa jadi karena perbuatan atau tindakan atau pola hidup kita juga sahabat. Misalnya kita sakit itu pasti ada polanya. Bisa jadi bangunnya siang. Waduh, bangunnya siang. Jangan sahabat, jangan bangunnya pagi sahabat, sholat subuh, syukur-syukur berjamaah. Setelah itu ya kita olahraga lah, yang bisa pernapasan, yang bisa renang, sekalian mandi renang sahabat, yang bisa lari-lari ya minimalnya jogging lah, jalan. Seperti itu sahabat. Jadi bisanya kita sakit itu karena kita melakukan hal-hal yang menyebabkan sakit sahabat. Jadi menumpuk sekian hari, sekian minggu, bulan, tahun, akhirnya berwujud menjadi sebuah keluhan. Nah, dari keluhan-keluhan ini, maka ketika ada pemicunya, kita bisa jadi sakit sahabat. Jadi sakit itu kalau dari makanan hanya 20%-nya saja sahabat. Yang 80% adalah dari hati. Jadi yang perlu dibersihkan adalah hatinya. Hatinya bersih, penuh dengan rasa syukur, ikhlas, sabar. Jadi ketika menghadapi masalah, solusinya hanya 2, yaitu sholat dan sabar sahabat. Nah, sabar sendiri artinya adalah kuat menahan diri dari yang merusak diri sendiri, merusak orang lain sahabat. Jadi jangan sampai kata-kata kita ketika tidak manfaat jangan diucapkan sahabat. Atau walaupun manfaat tapi kita nggak tahu efek sampingnya. Misalkan kita ngomong benar tapi kita tidak tahu efek sampingnya bagaimana, lebih baik diam dulu sahabat, diam, kita
kita cari tahu dulu, selidiki, jangan langsung bicara. Begitu pula dengan perbuatan sahabat, perbuatan kita yang baik-baik saja sahabat, ucapan, perbuatan, pikiran. Jadi gitu sahabat, perbaiki hati kita perbaiki, pikiran, baru perbuatan dan ucapannya akan mengikuti sahabat. Jadi apa yang dikatakan oleh hati akan diucapkan, akan dipikirkan sahabat, dan akan diucapkan oleh lisan, lalu akan dilakukan dengan perbuatan sahabat, seperti itu. Jadi bersihkan hatinya, bersihkan, kita selalu banyakin rasa syukur, sabar, tawakal sahabat, seperti itu. Jangan lupa ikhtiar dan berdoa. Nah, apa sih hubungannya dengan karya atau konten? Nah, dengan konten kreator, dengan YouTuber gitu. Jadi YouTuber juga kita harus bisa membagi masalah sahabat. Jadi membagi masalah, membagi waktu sahabat. Jadi membagi waktu ini kita harus tahu kapan jadwal bikin konten, kapan ngeditnya, kapan nguploadnya. Jadi dibagi sahabat waktunya. Sama seperti sholat. Jadi kita di sini memanage waktu, jadi manajemen waktu, jadi prioritas waktunya di mana gitu. Nah, kita pembiasaannya kita lihat dari segi sholat, karena amal ibadah itu ketika sholatnya bagus maka amal ibadah juga bagus, karena di sini sholat ada kaitannya dengan prioritas waktu. Nah, kita fokus kepada prioritas waktunya sahabat, karena semua orang di dunia ini sama-sama waktunya adalah 24 jam. Namun dalam 24 jam ini hasil dari masalah atau keberhasilan orang itu berbeda-beda, walaupun waktunya sama-sama 24 jam. Ada orang yang dapat melakukan satu hal dalam 24 jam, ada juga hanya dua, atau ada juga yang banyak hal dia dalam 24 jam. Nah, di sini pengaturannya ada di waktu. Nah, untuk kita orang-orang muslim, kita atur sebaik mungkin prioritas waktu ini, kita fokus kepada waktu-waktu sholat, karena ketika kita fokus dengan waktu sholat, kita ketika sholat tepat waktu, maka sholatnya akan memberkahi semua pekerjaannya sahabat. Jadi sahabat, pekerja itu tidak terlalu ribet, tidak terlalu berat, santai sahabat, santai, karena dengan keberkahan sholat berjamaah maka pekerjaannya akan selesai semua sahabat. Ya tentunya dilakukan, dikerjakan sahabat, bukan dipelototin aja. Jadi setelah sholat atau setelah kita sholat langsung bekerja lagi, selesaikan yang pekerjaan yang belum selesai. Setelah itu kita semangat lagi mengerjakan yang lainnya. Jadi jangan setelah kita selesai satu hal kita diam sahabat, kita bikin apa, karya apa, kita bikin rencana program. Nah, dalam pembuatan video kreator pun sama sahabat. Jadi kita harus punya priority waktu sahabat, priority waktu. Nah, ini harus dipaksakan. Jadi seperti orang yang sholat subuh, kita malas sholat subuhnya, kita malas bangun paginya, kita paksakan sahabat, paksakan baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, karena di situ banyak sekali bisikan-bisikan setan. Begitu juga ketika kita ingin membuat video-video, wah, bisikan setannya banyak sekali sahabat. Bisa malu, atau bisa saya belum ada bahan, atau terlalu banyak bahan, ngeditnya males, seperti itu sahabat. Atau lagi musim rontok, waduh, subscribernya pada rontok sahabat, tidak apa-apa sahabat. Nah, ini adalah ujian dari AdSense. Barangkali AdSense lagi memperhatikan siapa yang continue, siapa yang istiqomah nih dalam dunia konten kreator. Jadi sahabat jangan menyerah, jangan putus asa, baca doa pada Allah, minta diberikan kekuatan sahabat. Nah, doakan saya, semoga saya selalu diberikan kekuatan, diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa berbagi semangat, bisa berbagi kebaikan kepada sahabat-sahabat. Baik sahabat-sahabat, terima kasih yang sudah nonton sampai di sini. Nah, buat kamu yang suka dengan video Umaydani Info, channel Umaydani Info, silahkan pencet tombol like-nya. Jangan lupa masukkan pesan kesannya, kritiknya sahabat, karena kritik dan saran dari sahabat sangat saya butuhkan untuk perkembangan, kemajuan
channel saya sahabat. Nah, buat yang belum subscribe, jangan lupa, saya tunggu subscribe-nya dari sekarang sahabat. Karena insya Allah subscribe sahabat sangat berarti, dan mudah-mudahan ketika kita berbagi manfaat dan manfaat ini bisa diamalkan oleh orang lain. Nah, yang subscribe mudah-mudahan diberikan kebaikan dari sharing-sharing yang manfaat ini sahabat. Baik sahabat, jangan lupa kita selalu tanamkan keimanan dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Akhiru kata, akhiru kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, fokus.